Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Sri Kumorowati. Ayo belajar IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembekuan darah. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa darah 45%-nya itu berupa sel darah dan keping-keping darah. 55%-nya berupa plasma darah. Keping-keping darah atau trombosit inilah yang akan memegang peran utama dalam proses pembekuan darah. Sementara itu, di dalam plasma darah ini juga terlarut berbagai macam protein yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Di antaranya adalah protrombin dan fibrinogen. Kita perhatikan skema proses pembekuan darah. Saat kita terluka, maka trombosit itu akan pecah. Trombosit yang pecah akan mengeluarkan enzim untuk pembekuan darah, yaitu trombokinase atau tromboplastin. Selanjutnya, trombokinase ini akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin, yaitu dengan adanya ion kalsium dan vitamin K. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrinogen ini protein yang larut dalam darah. Sedangkan fibrin ini protein yang berupa serat, sehingga dia tidak larut dalam darah lagi. Akibatnya, luka akan tertutup dan darah tidak keluar lagi. Proses pembekuan darah ini terjadi pada orang normal. Untuk penderita hemofilia, terbentuknya fibrin ini sangat sulit. Apa sebenarnya hemofilia itu? Hemofilia adalah kelainan genetis yang ditandai kekurangan protein untuk proses pembekuan darah, atau disebut juga dengan kekurangan faktor koagulasi. Akibatnya, bila terluka, darah sukar membeku. Ada 13 faktor koagulasi. Faktor 1, fibrinogen, 2, protrombin, 3, trombokinase, 4, kalsium, 5, proakselerin, yang keenam sudah tidak disebutkan lagi karena fungsinya sama dengan proakselerin. 7, prokonvertin, 8, plasmokinin, 9, protromboplastin beta, 10, protrombinase, 11, faktor PTA, 12, faktor Heckman, dan 13, fibrinase. Tingkat keparahan hemofilia itu tergantung pada besarnya kadar faktor koagulasi. Semakin rendah
kadar faktor koagulasi dalam darah, semakin tinggi tingkat hemofilia pada seseorang. Berdasarkan kadarnya faktor koagulasi, hemofilia bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, hemofilia ringan. Ini jumlah faktor koagulasi antara 5–50%. Penderita hemofilia ini mungkin tidak menunjukkan gejala apapun. Perdarahan akan sulit berhenti jika luka yang dialami cukup parah atau setelah menjalani prosedur medis seperti operasi dan cabut gigi. Yang kedua, hemofilia sedang. Jumlah faktor koagulasi antara 1–5%. Pada kondisi ini, perdarahan yang disebabkan oleh luka kecil akan sulit berhenti. Selain itu, penderitanya akan lebih mudah mengalami memar. Yang ketiga, hemofilia berat. Jumlah faktor koagulasi kurang dari 1%. Penderita biasanya sering mengalami perdarahan spontan tanpa sebab yang jelas, seperti gusi berdarah atau mimisan yang parah. Dan hemofilia ini belum bisa disembuhkan secara total. Namun tidak perlu putus asa, karena sekarang sudah ada terapi atau pengobatan yang bisa mencegah munculnya risiko dari hemofilia. Demikian tadi yang bisa kita bahas tentang pembekuan darah. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.